Pada abad ke-15, saat Eropa masih terbelenggu oleh zaman kegelapan, ada seorang laksamana yang melakukan ekspedisi luar biasa yang mengubah sejarah dunia. Namanya adalah Cheng Ho, seorang Muslim Tiongkok yang memimpin armada laut terbesar pada masanya. Ia berlayar dari Cina ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, membawa misi perdamaian, persahabatan, dan perdagangan. Salah satu wilayah yang sering ia kunjungi adalah Nusantara, gugusan pulau yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Bagaimana kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho dan apa dampaknya terhadap Nusantara? Mari kita simak bersama di video ini. Laksamana Cheng Ho lahir dengan nama Mahe pada tahun 1371 di Yunnan, sebuah provinsi di barat daya Cina. Ia berasal dari suku Hui, salah satu suku minoritas di Cina yang memeluk agama Islam. Ketika ia berusia 10 tahun, ia ditangkap oleh pasukan Ming yang menaklukkan Yunnan dan dijadikan Qasim, yaitu pelayan istana yang dikebiri. Ia kemudian menjadi orang kepercayaan Pangeran Yan, yang kemudian naik tahta sebagai Kaisar Yongle pada tahun 1402. Kaisar Yongle mengangkat Cheng Ho sebagai Panglima Angkatan Laut dan memberinya tugas untuk melakukan ekspedisi ke berbagai negeri. Armada Laut Cheng Ho adalah armada laut terbesar pada masanya. Ia memiliki lebih dari 300 kapal dan lebih dari 27.000 awak kapal, termasuk pelaut, tentara, tukang kayu, dokter, penerjemah, dan duta besar. Kapal terbesar yang dimiliki Cheng Ho adalah kapal Istana, yang panjangnya mencapai 120 meter dan lebarnya 50 meter. Kapal ini digunakan sebagai tempat tinggal dan pertemuan Cheng Ho dengan para pemimpin negeri yang ia kunjungi. Kapal ini juga dilengkapi dengan kompas, peta, meriam, dan perlengkapan lain yang canggih untuk masa itu. Ekspedisi pertama Cheng Ho dimulai pada tahun 1405. Ia berangkat dari pelabuhan Nanjing, ibu kota Cina saat itu, dengan membawa 317 kapal dan 27.800 awak kapal. Tujuan utama ekspedisi ini adalah untuk menunjukkan kekuatan dan kemegahan Cina kepada dunia, serta untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri-negeri yang ia temui. Dalam perjalanan ini, Cheng Ho mengunjungi beberapa tempat di Asia Tenggara, seperti Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, dan Sumatera. Ia juga mengunjungi Ceylon, India, dan Persia. Ekspedisi ini berlangsung selama 2 tahun dan berakhir pada tahun 1407. Setelah berhasil dalam ekspedisi pertamanya, Cheng Ho melanjutkan ekspedisi keduanya pada tahun 1407. Ia kembali mengunjungi beberapa tempat yang sama dengan ekspedisi sebelumnya, serta menambahkan beberapa tempat baru, seperti Siam, Lambri, Kaya, Coimbatore, dan Putanpur. Ekspedisi ini berlangsung selama 2 tahun dan berakhir pada tahun 1409. Pada tahun yang sama, Cheng Ho memulai ekspedisi ketiganya, yang lebih jauh dan lebih lama dari sebelumnya. Ia mengunjungi beberapa tempat di Timur Tengah dan Afrika, seperti Hormuz, Aden, dan Mogadishu. Ia juga membawa pulang beberapa binatang eksotis, seperti jerapah, zebra, dan singa. Ekspedisi ini berlangsung selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 1411. Setelah kembali ke Cina, Cheng Ho tidak berhenti berpetualang. Ia melanjutkan ekspedisi keempatnya pada tahun 1413. Ia mengunjungi beberapa tempat yang sudah ia kunjungi sebelumnya, serta menambahkan beberapa tempat baru, seperti Bengala, Semudera, dan Maladewa. Ia juga membawa pulang beberapa tamu kehormatan dari negeri-negeri yang ia kunjungi, yang ingin menghadap Kaisar Yongle dan memberikan penghormatan. Ekspedisi ini berlangsung selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 1415. Pada tahun 1416, Cheng Ho memulai ekspedisi kelima, yang lebih jauh lagi dari sebelumnya.
Ia mengunjungi beberapa tempat di Afrika, seperti Brava dan Malindi. Ia juga membawa pulang beberapa hadiah berharga, seperti emas, gading, dan mutiara. Setelah kembali ke Cina, Cheng Ho tidak segera berlayar lagi. Ia memilih untuk tinggal di Nanjing, tempat ia menyimpan banyak barang-barang berharga yang ia dapatkan dari perjalanannya. Ia juga mengabdikan dirinya untuk beribadah dan berdoa, sebagai seorang Muslim yang taat. Pada tahun 1421, Kaisar Yongle memanggilnya kembali untuk melakukan ekspedisi ke-6, yang lebih besar dan lebih ambisius dari sebelumnya. Ia mengunjungi beberapa tempat yang sudah ia kunjungi sebelumnya, serta menambahkan beberapa tempat baru, seperti Hormuz, Aden, Brava, dan Malindi. Ia juga membawa pulang beberapa tamu kehormatan dari negeri-negeri yang ia kunjungi, yang ingin menghadap Kaisar Yongle dan memberikan penghormatan. Ekspedisi ini berlangsung selama 4 tahun dan berakhir pada tahun 1422. Pada tahun 1430, Cheng Ho memulai ekspedisi ke-7, yang menjadi perjalanan terakhirnya. Ia mengunjungi beberapa tempat di Asia dan Afrika, serta menambahkan satu tempat yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu Mekah. Ia juga membawa pulang beberapa hadiah berharga, seperti rempah-rempah, sutra, dan porselen. Ekspedisi ini berlangsung selama 3 tahun dan berakhir pada tahun 1433. Perjalanan Cheng Ho tidak hanya membawa dampak bagi Cina, tetapi juga bagi Nusantara. Dengan armada laut yang besar dan canggih, Cheng Ho mampu menunjukkan kekuatan dan kemegahan Cina kepada dunia, serta menegakkan otoritas dan pengaruh Cina di kawasan Asia. Namun, Cheng Ho tidak berniat untuk menaklukkan atau menindas negeri-negeri yang ia kunjungi. Ia lebih memilih untuk menjalin hubungan perdamaian, persahabatan, dan perdagangan dengan raja-raja dan rakyat di Nusantara. Ia juga membawa serta budaya dan agama Cina, khususnya Islam, yang kemudian berkembang dan bercampur dengan budaya dan agama lokal di Nusantara. Dengan demikian, Cheng Ho berperan sebagai seorang duta besar, pelaut, penjelajah, dan penyebar Islam yang berpengaruh di Nusantara. Cheng Ho meninggal dunia pada tahun 1433, saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari ekspedisi ke-7-nya. Ia wafat di atas kapalnya, di tengah laut Cina Selatan. Jenazahnya kemudian dibawa ke Nanjing, tempat ia dimakamkan dengan hormat. Namun, makamnya tidak pernah ditemukan hingga kini. Warisan Cheng Ho tidak hanya berupa barang-barang berharga yang ia bawa dari perjalanannya, tetapi juga catatan-catatan sejarah, peta-peta geografis, dan jejak-jejak budaya yang ia tinggalkan di berbagai negeri yang ia kunjungi. Ia juga dihormati dan diingat sebagai seorang pahlawan, pelopor, dan legenda oleh banyak orang, baik di Cina maupun di Nusantara. Demikianlah kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut dan penjelajah Muslim Tiongkok yang berpengaruh di Nusantara pada abad ke-15. Ia adalah seorang Qasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar, seorang panglima yang menjadi Laksamana, seorang duta besar yang menjadi penjelajah, dan seorang Muslim yang menjadi penyebar Islam. Ia adalah seorang yang mengubah sejarah dunia dengan keberanian, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.